Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Meitami Sofianti. Saya dari program studi bimbingan dan konseling di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Baiklah, materi pertama yang akan saya bahas adalah mengenai konsep dasar konseling individual. Nah, apa itu konseling individual? Konseling individual adalah layanan konseling yang diberikan atau diselenggarakan oleh konselor untuk dan terhadap konseli agar dapat mengentaskan suatu masalah yang dihadapi oleh konseli pada saat itu. Nah, sehubung dengan hal tersebut, apa sih tujuan dari konseling individu? Tujuan dari konseling individu ada dua. Yang pertama itu adalah tujuan umum. Nah, tujuan umum ini adalah konseling dapat mengubah dan diharapkan dapat mengubah perilaku dari konseli itu ke arah yang lebih maju melalui terlaksananya tugas perkembangan secara optimal. Dan untuk tujuan khusus ini tergantung dengan masalah yang sedang dihadapi oleh masing-masing konseli. Nah, selanjutnya ada aspek-aspek konseling. Aspek-aspek konseling ini ada dua. Yang pertama adalah aspek proses. Nah, aspek proses ini adalah merujuk kepada kenyataan bahwa konseling mengalami suatu rangkaian perubahan dalam dirinya sendiri sejak belum adanya penyelesaian masalah hingga masalah tersebut terpecahkan. Nah, sedangkan untuk aspek yang kedua adalah aspek tatap muka. Nah, aspek tatap muka ini menunjuk pada periode waktu konseli berhadapan dengan konselor secara tatap muka secara langsung dan dalam hal untuk membahas masalah yang sedang dihadapi oleh konseli. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap-tahap konseling individual. Ada apa aja sih? Nah, dalam konseling individual ada 3 tahap, tahap awal, tahap kerja, dan tahap akhir. Nah, pada tahap awal, yang pertama kita perlu membangun rapot dengan konseli. Nah, yang kedua, memperjelas dan mengidentifikasi masalah yang memang sedang dihadapi oleh konseli. Nah, yang ketiga adalah membuat penafsiran dan penjagagan. Dan yang terakhir, yang keempat dalam tahap awal ini adalah menegosiasikan kontrak. Kontrak ini entah itu kontrak waktu dan lain-lainnya. Nah, kemudian selanjutnya setelah tahap awal itu ada tahap kerja. Nah, pada tahap kerja ini disebut juga sebagai tahap inti dari konseling individu. Nah, di tahap kerja ini konselor perlu lebih menjelajahi dan mengeksplorasi masalah konseli secara lebih dalam dan lebih rinci. Kemudian, yang kedua, konselor dapat melakukan reassessment dan yang paling penting adalah menjaga agar hubungan konseli dan konselor ini dapat tetap terpelihara dengan baik. Nah, kemudian setelah tahap awal, tahap inti atau tahap kerja, ada tahap akhir. Nah, di tahap akhir ini konselor perlu membuat kesimpulan bersama dengan konseli. Nah, kemudian barulah menyusun rencana tindakan berdasarkan kesepakatan antara konselor dengan konseli. Nah, dilanjut mengevaluasi jalannya proses dan hasil konseling. Dan ini juga dilaksanakan oleh konseli dan konselor. Dan yang paling terakhir adalah membuat perjanjian untuk pertemuan berikutnya apabila memang konseli membutuhkan konseling individual lainnya setelah pertemuan ini. Nah, dari penjelasan tersebut, konseling individual ini ternyata memiliki kelebihan dibandingkan dengan konseling lainnya. Nah, ada apa aja sih? Yang pertama, kelebihannya adalah waktu dan tempat pelaksanaan konseling individual ini lebih fleksibel karena persetujuannya pun hanya antara konselor dan konseli atau satu konseli saja. Nah, sedangkan yang kedua juga nih, kelebihannya dari konseling individual ini adalah kerahasiaannya lebih terjaga karena memang yang menjaga rahasianya antara satu konseli dan dengan konselor saja. Dan yang ketiga, hubungan interpersonal lebih terjalin dengan baik. Jelas karena memang yang ada hanya konselor pun hanya terfokus dengan satu konseli saja. Makanya hubungan interpersonal dalam konseling individual ini lebih terjalin dengan baik dibandingkan dengan konseling kelompok yang harus membagi perhatian dan saling membangun raport itu antara satu sama lain. Nah, kemudian yang keempat, ini tidak butuh banyak alat dan bahan. Dan yang terakhir, proses konseling ini lebih mendalam ke titik masalah yang sedang dihadapi oleh konseli tersebut. Nah, itu adalah kelebihan dari konseling individu. Nah, ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Nah, apa aja sih kekurangan dari konseling individual? Yang pertama nih, kelemahan dari konseling individual ini hanya melayani satu orang saja. Nah, yang kedua, tidak semua orang mau melakukan konseling individu karena konseling individu dilaksanakan dengan satu konseli saja dan belum tentu konseli tersebut mau dan bersedia untuk melaksanakan konseling secara sendiri karena bisa saja itu menimbulkan rasa takut, khawatir dan tidak berani untuk melaksanakan konseling individu. Nah, sedangkan yang ketiga nih, kelemahannya adalah membutuhkan waktu yang cukup lama dan berkelanjutan karena memang konseling individual ini membutuhkan tindak lanjut yang tidak bisa diselesaikan dengan satu pertemuan saja dan bisa saja permasalahan tersebut membutuhkan pertemuan lebih dari satu kali.
Nah, tadi sedikit penjelasan mengenai konsep dasar dari konseling individual. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai layanan konseling berdasarkan trait and factor. Tentunya kita akan bahas terlebih dahulu apa sih itu konseling trait and factor. Nah, konseling trait and factor ini adalah konseling yang menekankan pada pemahaman diri melalui testing psikologis, dan penerapan pemahamannya pun itu dimasukkan kemudian ke dalam pemecahan beraneka ragam masalah yang dihadapi. Nah, selanjutnya ada tujuan dari konseling trait and factor. Apa sih tujuannya? Nah, tujuan konseling trait and factor ini adalah membantu individu dalam memperoleh kemajuan, memahami dan mengelola diri dengan cara menilai kekuatan dan kelemahan yang ada pada diri, dan ini disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, selain itu juga tujuan konseling trait and factor ini juga bisa untuk mencari kejelasan diri, pemahaman diri, penerimaan diri, pengarahan diri, dan perwujudan diri. Nah, kemudian ada aspek penting dari trait and factor. Ada apa aja? Yang pertama, pemahaman yang jelas tentang potensi yang dimiliki oleh seseorang. Nah, yang kedua, pengetahuan tentang jabatan dan juga karir. Nah, yang ketiga, aspeknya adalah penyesuaian yang tepat antara kedua aspek tadi. Nah, kita sudah bahas tentang definisi, tujuan, dan aspek yang ada pada konseling trait and factor. Selanjutnya, kita juga akan bahas tentang tahap-tahap. Nah, sebelumnya kalau tahap konseling individual ini hanya memiliki minimal 3 tahap, sedangkan pada konseling trait and factor ini memiliki 6 tahap. Ada apa aja? Yang pertama adalah analisis, yang kedua sintesis, dan yang ketiga ada diagnosis, yang keempat prognosis, dan yang kelima ada konseling, dan yang terakhir adalah tindak lanjut. Nah, yang pertama kita akan bahas pada tahap analisis. Nah, tahap analisis ini adalah langkah mengumpulkan informasi tentang diri konseli beserta latar belakangnya. Nah, ini ada 2 jenis data yang perlu dikumpulkan, yaitu data vertikal. Data vertikal ini berisi data fisik dan data psikis. Data fisik ini terdiri dari kesehatan, ciri-ciri fisiknya, kemudian juga penampilannya, dan lain-lainnya. Nah, sedangkan untuk data psikis ini lebih mengarah kepada data-data tentang bakat, minat, sikap, cita-cita, hobi, dan kebiasaan dari konseli. Nah, kemudian data kedua adalah data horizontal. Nah, data horizontal ini diambil berdasarkan dengan lingkungan yang berpengaruh terhadap kehidupannya. Nah, seperti apa? Seperti keluarga konseli, hubungannya, teman-temannya, orang terdekatnya, lingkungan tempat tinggalnya, dan juga sekolah. Kemudian setelah melaksanakan analisis, dilanjut dengan tahap sintesis. Nah, tahap sintesis ini adalah usaha merangkum, menggolongkan, dan menghubungkan data yang telah terkumpul tadi di tahap analisis. Nah, ada 3 cara merangkum data pada tahap sintesis ini. Yang pertama itu dibuat langsung oleh konselor, yang kedua dilakukan oleh konseli, dan yang terakhir itu kolaborasi. Jadi dibuat dan dilakukan oleh konselor dan konseli. Nah, setelah tahap analisis dan sintesis, dilanjut dengan tahap diagnosis. Nah, pada tahap diagnosis ini lebih kepada tahap menginterpretasikan data yang sudah didapat dari sudut masalah yang ditunjukkan oleh konseli. Nah, di sini juga pada tahap diagnosis ini, konseli perlu mengidentifikasi masalah dan juga etiologi atau merumuskan sumber penyebab masalah. Apakah sumbernya ini dari masa kini ataupun dari masa lalu konseli. Nah, selanjutnya dilanjut dengan tahap prognosis. Nah, pada tahap prognosis ini adalah lebih disangkutkan dengan upaya memprediksi kemungkinan yang terjadi berdasarkan data. Nah, contohnya, apabila konseli saat ini memang malas, maka hal itu akan mempengaruhi nilainya menjadi lebih rendah. Nah, hal seperti itu. Nah, barulah dilanjut dengan konseling dan tindak lanjut. Nah, pada konseling ini tentunya konselor mulai membantu klien atau konselingnya untuk menemukan sumber masalah yang ada pada dirinya. Nah, ini guna membantu konseling untuk menyesuaikan dirinya secara lebih optimal. Kemudian barulah ditindaklanjuti, dan tindak lanjut ini merujuk kepada kegiatan membantu siswa atau konseli setelah mereka memperoleh layanan konseling. Kurang lebih itulah tahap-tahap dari konseling trait and factor. Nah, sama dengan konseling individual sebelumnya yang memiliki kelebihan dan kekurangan, konseling trait and factor ini juga memiliki kelebihan. Ada apa aja? Yang pertama, pemusatan pada konseli. Nah, yang kedua juga ini mengidentifikasi dan hubungan konseli ini sebagai hal utama dalam mengubah pribadi. Nah, yang ketiga ini lebih menekankan pada sikap konselor ketimbang dengan teknik. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah penekanan emosi, perasaan, dan afektif ini lebih utama pada konseling trait and factor. Nah, jika konseling individual juga tadi memiliki kelemahan, konseling trait and factor ini juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, konseling ini dianggap terlalu sederhana. Nah, kemudian juga sering melupakan faktor intelektual, kognitif, dan rasional. Karena tadi lebih menekankan kepada emosi, perasaan, dan juga afektif. Kemudian juga penggunaan informasi untuk membantu itu kadang tidak sesuai dengan teori, karena tadi juga hanya menekankan kepada sikap konselornya, bukan dengan tekniknya. Nah, kemudian yang keempat, tujuan untuk konseling ini terlalu luas dan terlalu umum. Dan yang terakhir, sulit bagi konselor untuk netral ketika dalam pelaksanaannya.
Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada kata-kata yang memang kekeliruan atau kurang baik mohon dimaafkan dan mohon diperbaiki. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.